Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Wanita Surgawi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kembali kami boleh mendengarkan suara-Mu. Mari Allah berbicaralah buat masing-masing kami. Pakailah mulut lidah hamba-Mu ini, agar setiap perkataan yang terucap daripadanya bersumber dan berasal dari hati-Mu saja ya Bapa. Kami rindu mendengarkan suara-Mu dan kami menyediakan segenap hidup kami hanya untuk menerima pesan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para pemirsa program Wanita Surgawi yang diberkati oleh Tuhan. Kita masuk dalam episode yang kedua dari tema yang sama, perempuan yang diperkenan oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti episode pertama, boleh diulang ya di dalam Truth ID di playlist Wanita Surgawi. Bisa mendengarkan perempuan yang diperkenan Tuhan episode yang pertama. Mari kita lanjutkan dengan sesi yang kedua atau episode yang kedua ini. Kali ini kita akan mempelajari tokoh wanita yang lain bernama Esther. Kita membuka Alkitab kita di dalam Esther pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mempelajari tokoh yang luar biasa ini, tokoh yang bernama Esther, izinkan saya untuk merangkum secara singkat apa yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Kita membahas tentang seorang wanita bernama Maria yang memilih bagian yang terbaik dalam hidupnya. Yang bagian tersebut tidak dapat diambil daripadanya. Ia memperoleh atau memilih bagian yang terbaik itu dengan cara memprioritaskan hubungan dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan dunia. Di tengah hiruk pikuknya dunia yang berusaha untuk menyeret, menenggelamkan dia. Dia memilih bagian yang terbaik, yaitu memprioritaskan hubungan dengan Tuhan di atas segala-galanya. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dunianya, satu-satunya urusan di dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan yang menyembah Tuhan, perempuan-perempuan atau pribadi-pribadi yang menyembah Tuhan. Orang-orang yang mengutamakan dan menjadikan dia sebagai satu-satunya urusan dalam kehidupan pribadinya. Adalah orang yang memiliki intimasi, kemesraan, keintiman dengan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini akan menghasilkan sebuah kehidupan yang berani. Akan memunculkan keberanian yang luar biasa. Dan Tuhan akan melengkapi orang-orang seperti ini dengan hikmat yang mengagumkan. Hikmat yang datangnya daripada surga. Hikmat dari Allah sendiri. Dan orang-orang yang memiliki kehidupan penyembahan, doa dan penyembahan kepada Tuhan.
pastilah akan berbuah serta berdampak bagi orang lain. Kisah Ester ini adalah menggambarkan tentang seorang wanita sederhana, seorang perempuan yang biasa saja sebenarnya, dari latar belakang yang justru minus. Dikatakan bahwa dia adalah seorang yatim. Dia dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mordekai. Tetapi pamannya ini adalah seorang yang takut akan Allah, takut akan Elohim Yahweh. Dan di bawah pengasuhan dari seorang yang takut akan Allah ini, Ester dicetak menjadi pribadi yang berani mengambil resiko untuk menyelamatkan bangsanya. Ketegangan kisah dari kitab Ester ini terjadi ketika Mordekai, paman dari Ester ini, menolak untuk menghormati Haman. Karena Haman adalah manusia biasa. Kalau kita membaca sekilas, wah ini orang sombong sekali. Sementara orang-orang lain sujud menyembah kepada Haman, orang yang sangat berkuasa, orang dekatnya raja. Tetapi Mordekai justru memilih untuk tidak memberi penghormatan. Dia tahu bahwa penghormatan yang tertinggi hanya ditujukan, hanya pantas, hanya layak ditujukan kepada satu pribadi, yaitu Elohim Yahweh. Haman bukannya berurusan dengan Mordekai, itu hal yang terlalu sederhana, terlalu remeh-temeh ya, untuk Haman. Lalu sebaliknya dia justru mau mencelakai bangsa dari Mordekai ini, yaitu bangsa Yahudi. Dia berikhtiar untuk melenyapkan semua orang Yahudi dari muka bumi. Nah, lalu perikop ini yang kita tadi baca di dalam Ester pasal yang keempat. Ketika Mordekai ya, menyuruh utusannya untuk menyampaikan kepada Ester bahwa engkau harus memperdulikan nasib bangsamu. Jangan kau pikir engkau akan selamat ada di istana. Kalau engkau nggak berbuat apa-apa, malah engkau akan binasa. Sebaliknya Tuhan akan memelihara kami dengan pertolongan orang lain. Kira-kira perkataan dari ayat tadi berbunyi seperti ini. Kalimat yang menarik ya ada di ayat yang ke-14 bagian akhir. Siapa tahu, demikian di ayat tersebut. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Siapa tahu. Wah, kalimat yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Harus kita perhatikan dengan saksama. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tentu sebagai manusia kita pernah mengalami kegentingan, ya, situasi-situasi kritis, situasi krisis seperti yang dialami oleh Mordekai dan Ester serta rekan-rekan sebangsanya yang berada di kerajaan Susan atau di tempat pembuangan. Di tanah pembuangan, jauh dari negeri kelahiran mereka. Situasi yang sangat mencekam. Seakan-akan hidupnya atau nasibnya bagaikan telur di ujung tanduk. Telur di ujung tanduk. Nggak perlu disentuh pun ya, rasanya tinggal menunggu waktu akan jatuh dan pecah. Namun saya teringat akan kalimat yang sering diucapkan oleh Bapak Rohani kita, Pak Pendeta Erastus Sabdono. Ya. Kalaupun aku harus jatuh, kalaupun aku harus hancur. Mengutip apa yang dikatakan oleh Raja Daud, kalaupun aku harus hancur, biarlah aku jatuh di tangan-Mu ya Tuhan. Aku jatuh di genggammu. Jangan sampai kegentingan situasi kritis yang kita hadapi, mungkin saat ini ada di antara saudara-saudaraku terkasih sedang mengalami situasi semacam itu. Seperti tidak ada jalan keluar. Mungkin sudah mulai muncul keraguan. Benarkah Tuhan ada? Sanggupkah Tuhan menolong saya? Firman Tuhan saat ini ditujukan untuk orang-orang yang sedang mengalami
situasi kritis semacam itu. Jangan pernah mencurigai Tuhan. Jangan pernah dalam situasi apapun kita mencurigai Tuhan. Dia adalah pribadi yang layak untuk kita percayai. Dia harus menjadi pribadi yang selalu kita andalkan dan selalu kita percayai. Walaupun kanan kiri depan belakang kita seakan-akan tidak ada jalan keluar, kita masih punya satu jalan keluar, menghadap ke atas. Perempuan yang menyembah, perempuan yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, selalu menghadap ke atas, selalu mengarahkan pandangannya tertuju kepada Tuhan yang duduk di atas tahtanya. Dan tangannya pasti akan selalu terulur kepada kita tepat pada waktunya, sesuai dengan caranya yang ajaib. Nasihat firman Tuhan pada kesempatan ini mengajarkan kepada kita, janganlah fokus kepada permasalahan, pada kegentingan, kerumitan, kompleksitas yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Tetapi fokuslah kepada Tuhan yang selalu menyediakan jalan keluar, selalu peduli akan nasib kekal kita. Tuhan bukan hanya sekadar memberikan jalan keluar atas masalah kita, tetapi menyediakan berkat-berkat rohani untuk kita konsumsi, untuk kita cerna. Bagaikan vitamin, bagaikan suplemen bagi kesehatan rohani kita. Jadi janganlah pernah berfokus kepada kerumitan, kesulitan hidup kita. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan seperti juga yang dilakukan oleh wanita yang luar biasa ini bernama Esther. Dikatakan di bagian terakhir ayat yang 16, bagian terakhir, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kisah yang serupa kita dapat jumpai dalam peristiwa dapur perapian yang menyala-nyala, yang mengancam 3 remaja, 3 pria muda bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka mendapatkan ultimatum dari perintah raja bahwa siapapun yang ada di kerajaan tersebut harus menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Babilonia. Mereka menolak untuk menyembah patung tersebut, walaupun diancam akan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Bahkan apinya kemudian dinyalakan 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Mereka tidak gentar. Mereka berkata, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung itu. Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami andalkan, itu akan menyelamatkan kami. Kalaupun kami tidak diselamatkan, kalaupun kami harus mati, perlu Tuanku Raja ketahui, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja buat itu. Keberanian yang sama terdapat juga dalam pribadi Esther ini. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tetapi jangan biarkan aku mati konyol, kalau saya boleh tambahkan kalimatnya begitu. Berpuasalah, berdoalah untuk aku. Jadi tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita bukan gegabah gitu ya, bukan sembrono, biar deh mati nggak apa-apa. Jangan, bukan seperti itu. Tapi tadi kalimat yang sering kita dengarkan dari Papa Rohani kita Pak Erastus Sabdono, yang mengutip dari kalimat Raja Daud, kalaupun aku harus jatuh, biarlah aku jatuh di tanganmu, di genggammu ya Tuhan. Keberanian semacam ini, berani untuk percaya, berani untuk mempercayakan segenap hidup kita kepada Tuhan. Percaya walaupun secara kasat mata, secara mata jasmani kita tidak melihat pertolongan, seperti tidak melihat jalan keluar. Tunggu, nantikanlah Tuhan. Dia pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Tidak akan pernah terlambat. Seperti yang dikatakan atau tertulis dalam kitab Mazmur,
Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Penjaga Israel tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Sebagaimana dia menjagai Israel secara sempurna. Allah yang sama, pribadi yang sama yang kita sembah. Elohim Yahweh yang maha mulia. Pasti juga akan menyelamatkan kita tepat pada waktunya. Dari kisah Esther, satu pelajaran menarik, satu pelajaran penting yang kita bisa petik dari perikop ini. Bahwa masing-masing kita, setiap kita, pribadi lepas pribadi, memiliki panggilan yang unik di dalam hidupnya. Ya, kalau di dalam istilah teologi, ya, khususnya dalam bidang hermeneutika atau ilmu penafsiran Alkitab, ya, kitab Esther ini memiliki genre atau jenis sastra, yaitu berjenis komik. Begitu ya. Komik ini bukan komedi maksud saya. Ya. Komedi di sini bukan cerita lucu, tetapi memiliki plot twist, ya, memiliki perbalikan alur kisah yang begitu ekstrim, ya. Ketegangan yang memuncak, lalu diakhiri dengan sebuah happy ending yang luar biasa. Saya sering membayangkan perikop atau kisah Esther ini, betapa luar biasanya Tuhan, ya, dalam menyelamatkan, ya, dalam memelihara bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel ini. Seandainya tidak ada seorang ratu bernama Esther yang berdarah Yahudi, maka sudah bisa dipastikan secara di atas kertas, secara manusia, bangsa Israel akan lenyap, ya, sudah lenyap maksud saya, sudah lenyap dari muka bumi. Di zaman tersebut, bagaimana seorang buangan, seorang Yahudi, seorang yang ditaklukkan, ya, lalu kemudian bisa menjadi seorang ratu. Ini hal yang sangat luar biasa. Tidak harus kita memiliki keistimewaan seperti yang dimiliki oleh Esther ini, menjadi orang yang sangat berpengaruh, orang yang sangat berkuasa, sangat powerful. Tetapi sadari hal ini bahwa masing-masing kita memiliki panggilan yang istimewa, panggilan yang unik dari Tuhan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Sadari hal itu. Ketahuilah hal itu. Perkarakan itu di hadapan Tuhan. Kalau kita masih belum tahu, Tuhan apa ya panggilan istimewa dalam hidupku? Tanyakan kepada Tuhan. Kalau kita mempercayai Dia Allah yang hidup, dan kita harus mempercayai Dia pribadi Allah yang hidup, Dia pasti akan menjawab kita. Temukan panggilan unik dalam hidup kita. Pribadi lepas pribadi. Kemudian setelah itu, mengambil langkah iman yang penuh keberanian. Seperti yang dilakukan oleh Esther. Dengan menyadari panggilan unik, ya, dalam hidup kita, kita melangkah dalam iman dengan penuh keberanian. Ya, karena memenuhi panggilan Tuhan ini membutuhkan keberanian. Hal ini memampukan kita untuk kita bersyukur di dalam segala perkara. Karena kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang itu lebih diberkati atau sebaliknya orang itu kurang diberkati. Orang itu tidak seterkenal saya. Tidak akan melakukan hal semacam itu. Sebaliknya orang-orang yang memiliki keberanian melangkah di dalam iman untuk memenuhi panggilan unik, panggilan istimewa Tuhan atas hidupnya. Orang yang bersyukur dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih aku. Engkau menunjuk aku untuk melakukan perintah-Mu, untuk menjalankan kehendak-Mu, dan menyelesaikan tugas-tugas yang Kau percayakan kepada aku. Namun perjalanan iman kita bukan tanpa risiko. Esther, ya, tokoh Esther ini tahu resikonya. Tadi di ayat 16 bagian terakhir dikatakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Orang yang berani bukan orang yang ceroboh, orang yang gegabah, orang yang gopoh-gopoh, terburu-buru, ya. Kalau orang Jawa bilang kemerungsung, tergesa-gesa.
tidak harus tergesa-gesa. Melangkah dengan mantap, ya, dengan iman berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagai wanita-wanita surgawi, ya, kita dipanggil, ya, ibu-ibu sekalian, wanita-wanita yang dikasih oleh Tuhan, juga dipanggil untuk berani mengambil keputusan sulit dalam iman. Bagaimana kita dituntut untuk berdiri teguh di dalam iman kita, di lingkungan kerja, lingkungan masyarakat kita, atau sebelumnya lingkungan keluarga, sampai ke lingkungan pelayanan, bahkan lingkungan masyarakat luas di luar sana. Tetap mempertahankan iman kita secara teguh, ya. Mempertahankan integritas kita, kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang lain. Karakter seperti ini yang membuat hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Ester kemudian raja berkenan, berkenan atas kehadiran ratunya ini. Adalah sebuah peraturan raja, ya, peraturan yang berlaku pada zaman itu. Kalau ada seorang berani menghadap raja tanpa diundang, maka kalau raja tidak berkenan, orang tersebut harus dihukum mati saat itu juga. Tapi kemudian kita membaca di bagian-bagian selanjutnya bahwa raja berkenan kepada Ester. Ya. Ester tetap hidup, ya, dan bahkan nyawa banyak jiwa dari bangsanya ini dipelihara, dipertahankan oleh Tuhan. Akibat, ya, karya keberanian, ya, karya yang berani yang dilakukan oleh Ester ini. Nah, di situ kita lihat bahwa selain keberanian, Ester juga bertindak di dalam hikmat yang dari Allah. Dia meminta seluruh Israel, seluruh Yahudi yang ada di kerajaan Susan untuk berdoa dan berpuasa untuk dia. Kumpulkanlah semua orang Yahudi, demikian kata 16 bagian pertama. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Bagaimana berlawanan dengan undang-undang? Karena dia tidak diundang oleh raja. Raja tidak meminta Ester untuk menghadap kepada dia. Dia memberanikan diri untuk menghadap kepada raja. Tetapi dari kisah ini kita ketahui, ya, bahwa bukan hanya raja yang berkenan kepada Ester. Allah pun berkenan atas hidupnya karena dia bertindak dengan penuh keberanian, melangkah dengan iman dan penuh keberanian. Juga bertindak dengan hikmat yang datang daripada Allah sendiri. Hikmat dalam bertindak, tidak terburu-buru, berdoa dan berpuasa sebelum mengambil keputusan. Kita sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi juga harus atau perlu memiliki hikmat dalam berbicara, dalam memimpin, dan juga mengambil keputusan. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jangan malu, jangan ragu-ragu ketika kita diperhadapkan pada sebuah keputusan yang sulit. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Jangan merasa malu, jangan kita menunda, jangan kita ragu-ragu. Merendahkan diri, rendahkanlah diri kita, berdoalah dan berpuasalah. Meminta tuntunan dan hikmat dari Allah. Agar kita menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang disertai oleh Allah sendiri. Hal yang terakhir, hal yang ketiga yang dimiliki oleh Ester. Karakter yang dimiliki Ester. Yang membuatnya diperkenan oleh Tuhan. Dan wajib untuk kita miliki agar kita pun menjadi pribadi-pribadi yang diperkenan oleh Tuhan. Yang pertama adalah keberanian untuk melangkah dalam iman. Yang kedua, hikmat dalam bertindak. Selalu mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya, dalam setiap pengambilan keputusannya. Dan yang terakhir adalah kerendahan hati.
yang lahir dari ketergantungan kepada Tuhan. Ciri yang sangat mendasar dari orang-orang yang diperkenan oleh Allah adalah kebergantungannya kepada Tuhan. Hal ini pula yang kita dapat jumpai dalam pribadi Esther. Dia tidak mengandalkan kecantikannya. Dia tidak mengandalkan paras rupanya. Dia tidak mengandalkan kehebatan-kehebatan lahiriahnya. Tetapi dia hanya mengandalkan penyertaan Tuhan. Pribadi yang diperkenan oleh Tuhan adalah kita yang mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan dalam segala hal kehidupan kita. Bagaimana kita dapat menjadi seperti Esther, wanita yang berani, wanita yang berhikmat, wanita yang disertai oleh Tuhan? Yang pertama, kita harus mengambil keputusan dengan doa dan hikmat. Jangan menjadi pribadi yang impulsif, yang tergesa-gesa, yang terburu-buru. Akhirnya kita sering mengambil keputusan yang keliru, yang kontraproduktif, yang merugikan kita. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Utamakanlah Tuhan lebih dari apapun juga dan lebih dari siapapun. Jalani panggilan hidup kita dengan penuh keberanian. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam masyarakat luas, dimanapun kita berada. Jalanilah panggilan hidup kita sebagai anak-anak Allah yang hidup dengan penuh keberanian. Akhirnya berani menjadi berkat bagi orang lain. Hidup bukan tentang diri kita, hidup bukan tentang apa yang akan kita dapatkan. Tetapi hidup adalah bagaimana kita berbagi kepada orang lain, memberkati orang lain, menjadi seperti roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Ini juga membutuhkan keberanian, keberanian untuk berkorban bagi orang lain. Sebagai penutup, menjadi pribadi yang diperkenan oleh Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang menyembah Tuhan, memiliki kedekatan intimasi dengan Tuhan. Dan kita memiliki kehidupan yang berbuah dan berdampak seperti yang dimiliki oleh Esther. Apa yang langkah praktis apa yang harus kita lakukan? Kita tanyakan kepada Tuhan, langkah iman apa yang Tuhan minta untuk saya ambil dalam hidup dan pelayanan saya. Perkarakan itu di hadapan Tuhan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkenan oleh Tuhan. Amin. Mari kita akhiri program kita Wanita Surgawi sesi ini dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, boleh menghasilkan buah-buah yang lebat, menyenangkan hati-Mu, mempermuliakan nama-Mu. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang diperkenan oleh Tuhan, menjadi seperti hamba-Mu Maria yang memiliki hati yang menyembah Tuhan. Kami juga rindu memiliki karakteristik seperti Esther yang penuh keberanian dan berjalan dengan hikmat, memenuhi panggilan Tuhan, hidup berdampak bagi orang lain di sekeliling kami, mulai dari keluarga kami, dari tempat pelayanan kami, di gereja kami, dan di masyarakat luas. Kami menjadi seperti roti yang terpecah dan anggur yang tercurah. Boleh manis dikecap oleh orang lain, teramat lebih boleh dikecap manis oleh Engkau ya Tuhan kami. Terima kasih Bapak, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku dari firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Supaya hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami alaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian program Wanita Surgawi pada kesempatan ini, Tuhan memberkati.